Respectable kepada para hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa gantungannya. Bagaimana Allah menciptakannya? Wallahu a'lam bishawab. Yang mana oleh Allah telah memberi kita kesehatan dan umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di halaman masjid yang sangat mulia ini. Salawat beriringan dengan salam yang tak pernah bosan-bosannya kita hantarkan kepada seorang pelopor Islam, pemuda yatim piatu yang tak pernah memakai dasi, tak pernah duduk di atas kursi, apalagi korupsi. Siapakah beliau? Sepastinya beliau tak sebanding dengan Cristiano Ronaldo, tak sebanding dengan Jose Mourinho, dan pula tak sebanding dengan Samuel Eto'o. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang, from to darkness to the lightness. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran, which alone of trekking can lead man to happiness." Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan nan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh yang dapat mengkauter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, dan petunjuk bagi kita. Rasul pernah berkata, "Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong." Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita, maka pada kesempatan berbahagia ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran dan Rancang Bangun Masa Depan Peradaban Manusia. Untuk mengawali syarahan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Yunus ayat 57, yang akan dibacakan qari'ah kita berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Yang artinya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalamun khabar au ingkar yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran itu hadirin dalam merancang bangun masa depan peradaban manusia? Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Syafwatut Tafasir menjelaskan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita semua. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu yang kita pelajari semuanya berasal dari Al-Quran. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan saraf? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menciptakan Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh? Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati. Betul hadirin? Penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya bagi tubuh manusia. Namun penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, dan haus kursi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan popularitas diri jauh lebih berbahaya. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita. Kalau manusia telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya serta mengamalkan dalam kesehariannya, maka perilakunya dipastikan tidak akan bertentangan dengan agama. Begitu pula seorang pejabat jika telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyatnya tidak mengetahui. Seorang pedagang jika telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat curang meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami jika telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat selingkuh meskipun sedang sendiri. Begitu pula hadirin,
seorang pemuda dan pemudi yang sedang asik memadu kasih, jika telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat macam-macam meskipun keadaan mendukung, senyap dan sepi. Betul hadirin? Keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan dan beriman. Artinya, jika Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup. Dengan demikian, Al-Quran merupakan firman Allah. Dengan hal tersebut hadirin, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang akan dibacakan qari'ah kita berikut ini. Walau anna ahlal qur'ana amanu wattaqu lafatahna alaihim barakat lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun walakin kazzabu wa min yatinnahu bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pelajaran, petunjuk, obat, dan rahmat bagi kita semua. Jadi kewajiban kita, saya dan seluruh umat Islam yang ada di bangsa ini, mari kita melaksanakan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran untuk menuju peradaban bangsa yang lebih jaya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikianlah syarahan kami akhiri dengan sebuah pantun. 3 kali 3 9. 7 kali 7 sudah tentu 49. Kalah dan menang tak jadi alasan. Yang penting Berani tampil di depan, handai taulai. hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.